tentang profil lentur ya. Oke, lanjut, Drik. Ini baru 16. Nanti siang jam 1 Pak Anavia ya. Mungkin saya akan memberikan pengantar terkait balok lentur ini. Oke, lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang satu struktur ya, struktur bangunan itu yang kita kenal apa? Ada struktur bawah dan struktur atas. Kalau kita cerita struktur bawah ada pondasi, ada ring pile cap, ya kan? Kemudian slab bawah dan sampai ke struktur atas yang terdiri dari kolom dan balok beserta ring slab atasnya dan struktur dari rangka atapnya. Nah, kalau kita berbicara kolom dan balok, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, konsep dari satu bangunan yang aman itu menganut prinsip strong column, weak beam. Ya, kolomnya diperbanyak atau diperbesar dan baloknya sendiri itu tentu tidak boleh melebihi dari kekuatan dari kolom itu sendiri. Sedemikian rupa tentu ada faktor keselamatan di dalam struktur tersebut. Kalau kita berbicara tentang balok, apa itu balok? Balok itu adalah satu struktur, satu elemen struktur ya yang menerima gaya normal, kemudian gaya lintangnya, gaya geser dan momen. Ya kan? Kalau momen di ujung-ujungnya ya kan, kemudian gaya aksial ya, itu baik tarik atau tekan. Ya, kalau kita berbicara balok misalnya dalam hal ini katakanlah balok baja, dia apabila aksialnya tekan dan tariknya itu lebih kecil dari momennya, tentu gaya aksialnya dapat diabaikan. Ya kan, tetapi apabila keduanya itu nilainya sama besar, tentu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, balok sendiri sebagai elemen struktur ya kan harus kita pahami perilakunya. Kalau kita belajar sebelumnya, apabila ada balok, kemudian balok itu ada tentu pertanyaannya seperti apa nanti desainnya kan. Nah, desain balok ya, kalau kita melihat B per T-nya tentu apabila ingin melakukan profil yang kuat, tentu posisinya itu B-nya di sumbu Y dan T-nya sendiri di sumbu X ya, sehingga terjadi perkuatan ya. Tapi sebaliknya apabila ya sama, kalau balok itu kita analogikan satu batang kayu atau papan ya. Papan itu kalau di B per T-nya ya, B-nya di sumbu X ya, nanti dia lebih banyak melentur ya kan, bahkan terjadi patah. Tetapi sebaliknya apabila T-nya itu di sumbu X, tentu akan terjadi perkuatan. Jadi kalau bicara fungsi balok itu tentu menahan momen, gaya normal, dan gaya lintang. Lanjut. Nah ini ya, ini gelagar jembatan. Jadi terlihat gelagar balok dilengkapi dengan pengaku vertikal. Jadi gelagar jembatan terlihat gelagar atau baloknya, ya baloknya itu dilengkapi dengan pengaku vertikal. Oke, jadi ini struktur ya, struktur jembatan.
Jadi gelagar baloknya bukan main itu. Oke, lanjut. Nah, kalau bagaimana di rangka atap, di mana posisi balok? Struktur gording rangka atap merupakan balok lentur. Ya, balok lentur. Ini contoh. Oke, lanjut. Nah, tentu kita pengen tahu ya, apa jenis-jenis profil dari balok yang mengalami lentur itu. Oke, lanjut. Jadi, kalau kita memilih profil, tentu harus melihat kondisi beban. Nanti strukturnya seperti apa. Apakah nanti bebannya sebagai lantai atau struktur rangka atap, itu sangat tergantung dari asumsi beban atau kondisi beban. From function ya, dulu kan sudah saya bahas. Jadi fungsinya apa? Tentu akan berbeda. Bangunan ya, yang hotel tentu beda dengan bangunan gudang, atau ada alat-alat berat di atasnya, tentu bebannya akan berbeda, dan tentu profil yang harus dipilih juga berbeda. Nah, pemilihan profil itu ya perlu pertambatan lateral yang ada. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Oke, lanjut. Jadi ini contoh ya balok terlentur. Ini adalah balok I. Ya, balok I atau S. Ini tentu cocok untuk pemikul mesin hose. Hose itu mesin yang di atas itu nah. Ya. Kalau misalnya di lab nanti ya, belum ya. Lab kita, nah kalau untuk gerak ke mesin hoist yang di atasnya itu biasanya pakai profil yang ini. Ya. Nah, karena ini bentuknya ya tinggi kurus, tentu dia lemah terhadap torsi. Sehingga perlu pertambatan lateral. Jadi harus ada pengaku-pengakunya. Kemudian dibentuk melalui proses canai panas. Ya, ini yang contohnya profil ini hot roll ini. Variasi dimensinya terbatas, ya tentu dong. Paling efisien digunakan untuk balok lentur. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh yang pertama, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini baja WF. Nah, sama. Jadi cocok untuk memikul mesin hoist ya yang bergerak. Kemudian sekali lagi ya dengan profil seperti langsing ini lemah terhadap torsi sehingga perlu pertambatan lateral. Pada berat yang sama dengan profil I, profil WF mampu menahan momen lentur lebih baik. Nah, kenapa? Coba lihat kita baca profil I tadi. Apa beda profil I dengan WF? Kenapa profil WF lebih mampu? Coba lihat profil WF, lihat lagi profil WF. Ya kan? Profil WF mampu menahan momen lentur lebih baik. Karena B per T-nya ya, T-nya itu lebih lebar ya. Oke, sama seperti tadi bahwa dia hot roll, kemudian memang variasinya memang segitu, tinggal lihat nanti ukuran dimensinya ya kan. Ukuran dimensi dari profil tersebut dan memang efektif untuk balok lentur. Lanjut. Nah, ini profil yang lain ya, I atau U ya. I ini digabung dengan U ya. Atau ini profil kanal ya. Sama seperti tadi ya. Nah, cocok untuk pemikul mesin hoist. Kemudian pelat tekan sisi atas lebih stabil terhadap tekan ya karena dikasih ya. Ditaruhkan di atas ini. Ini namanya gabungan. Kemudian bebas dari pertambatan lateral karena di atas sudah dikakukan kan. Dan ini adalah profil hot roll, kemudian jarak bentang terbatas. Ya, kalau dia terlalu panjang tentu akan mengalami kendala torsi ya atau buckling.
Oke, lanjut kita lihat profil yang lain. Ini profil balok tersusun ya. Hampir mirip dengan WF ya, tetapi ini beda nih. Dipakai pada konstruksi jembatan dengan beban berat atau balok transfer gedung. Ya, jadi baloknya disusun, profil balok tersusun. Ini yang tadi kita lihat tadi ya, jembatan tadi. Oke, lanjut. Ini balok simetri tunggal yang kecil, di atas lebih besar. Balok ini memiliki stabilitas tinggi untuk meningkatkan kapasitas dukung balok terhadap tekan. Kenapa? Nah, karena ya kan sayap atasnya lebih lebar daripada sayap bawahnya. Lanjut. Kita lihat lagi yang lain. Ini profil box ya. Sama tadi, cocok untuk pemikul mesin hoist. Kapasitas torsi dan momen lentur lebih tinggi. Ya karena dia simetris, stabil, titik pusat dan titik berat sentrisnya juga di lokasi yang sama, sehingga dia mampu menahan torsi dan momen lenturnya lebih tinggi. Bebas dari pertambatan lateral ya karena ini sudah kaku box ini ya. Nah, dibentuk hot roll. Kemudian jarak bentang lebih panjang dari gabungan profil I dan U. Ya, karena box cenderung stabil ya. Sangat sangat kokoh seperti itu. Ya, lanjut. Ini kita akan bicara seperti apa pengaruh kelangsingan penampang. Lanjut. Nah ini ya, misalnya ada balok dibebani P, mengalami tekan bagian atas dan mengalami tarik di bagian bawah. Sehingga tekuk lokal dapat terjadi apabila kelangsingan penampang atau rasio antar lebar terhadap tebal atau lambdanya melebihi batasnya atau lambda P-nya, plastisnya ya. Jadi kalau ini misalnya WF, kita di alam tekan, posisi dibebani P, di atas mengalami tekan, di bawah mengalami tarik. Nah, sangat tergantung. Jadi kalau makin langsing, potensi untuk mengalami torsi lebih tinggi. Ini kan menjadi tantangan ya untuk mendesain satu profil di mana menemukan titik optimal antara kelangsingan dengan potensi bucklingnya seperti itu. Ya. Kan kita pengen mendesain struktur yang menggunakan elemen yang kuat, lebih ringan, lebih kuat. Nah itu tantangannya di situ. Oke, lanjut. Oke ya. Nah kalau kita bicara kelangsingan, maka tidak terlepas dari istilah balok dengan penampang kompak, tidak kompak, atau langsing. Nah, ini tiga istilah ini. Kalau kita melihat ya, apa Pak istilah kompak, tidak kompak nih? Memangnya balok itu tidak kompak, tidak CS ya? Enggak. Ini definisi kompak itu apabila ya lambdanya kurang dari atau sama dengan lambda P. Ya kan? Nah, kalau definisi langsing tadi, lambdanya lebih besar dari lambda R. Resultannya itu langsing, jolor istilahnya kan, di mana kapasitas momennya kurang dari momen yield-nya sendiri. Seperti itu. Nah, beda kompak dan tidak kompak adalah batasan dari lambdanya. Ya kan? Coba slide sebelumnya. Apa yang maksud dengan lambda tadi? Mundur satu slide lagi. Lambda itu ada tebal. Batasnya lambda P ya, plastisnya. Jadi tebalnya tadi ya harus dari, coba lanjut halaman selanjutnya, break. Nah, jadi lambdanya atau tebalnya kurang dari atau sama dengan lambda batasnya. Itu masuk kategori penampang kompak. Ya. Dan kapasitas momennya sama dengan momen plastis. Sedangkan yang tidak kompak itu kurang dari atau sama dengan
ya, lambda resultan dan lebih besar dari lambda plastisnya. Itu tidak kompak. Dan kapasitas momen yieldnya itu kurang dari momen plastisnya. Oke, ini ya prinsip dari perbedaan antara ketiga penampang balok ini. Oke, lanjut. Nanti kita lihat. Jadi di sini ada rasio di tabel ini ya, membagi rasio tebal terhadap lebar, di mana elemen tekan komponen struktur itu menahan lentur. Nah, jadi kalau kita lihat sini, ini deskripsi ya, elemen tanpa pengaku. Elemennya tanpa pengaku, ya, seperti apa? Jadi deskripsi elemennya adalah contoh misalnya nomor 10 ya, sayap dari profil I canai panas ya dan T. Nah, di mana rasio ketebalan terhadapnya adalah B per T-nya ya. Kalau dia memenuhi batasan kompaknya itu nilainya 0,38 akar E per FY ya. Nah, bila terjadi non kompaknya ya, kalau kita desainnya ada 1,0 akar E per FY. Nah, ini contoh gambarnya itu. Ya kan, T itu adalah tebal, B itu adalah ya, lebar dari sayapnya ya. Kemudian bagaimana dengan sayap dari profil tersusun bentuk I, simetris, ganda, dan tunggal? Apa batasan rasio tebal lebarnya? Nah, ini sudah kita lihat. Kalau kita lihat di sini ya, antara rasio tebal yang baik itu kasus 10 dan 11 itu nilainya sama ya untuk yang persyaratan batasan kompak. Tapi non kompak itu berbeda. Oke. Nah, ini kalau kita membahas di dalam rasio tebal terhadap lebar, di mana elemen tekan komponen strukturnya menahan lentur. Oke, lanjut. Oke, ini lanjutan dari tabel yang di atas. Tetapi ini elemen yang diperkaku. Nah, kalau dia logikanya ya, kalau elemen langsing itu beda, ya kan, tanpa pengaku dan ini pakai pengaku. Ya. Tentu kekuatannya akan bertambah seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini deskripsi elemennya ya, terhadap rasio dan tebal, ini ada batasannya yang akan, kalau kita lihat ya, nilainya kan besar-besar itu ya, 3,5,7 dibandingkan yang tanpa pengaku. Coba kita balik lagi, itu tanpa pengaku tadi Hendrik. Nah, 0,1, paling kecil 1, kan persyaratan batasannya. Sementara kalau dia pakai pengaku, batasannya jauh lebih tinggi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kan, 1, 3, 5, 5,7. Ya kan, paling kecil cuma di bawah. Halo Pak, termute. Hendrik, terdengar gak tadi? Termute ya? Iya, tadi mute. Sebentar, aku jedah dulu ya, 5 menit ya. Iya, iya.
Oke, kita lanjut ya. Drake, Oke, buka halaman selanjutnya, Drake. Oke ya, kalau kita lihat di sini mempelajari yang tabel ya sama seperti yang tadi ya. Jadi ini cara oke. Kalau kita lihat ini yang tanpa pengaku tentu nilai batasannya ya sangat kecil ya, 0, sekian. Coba di lembar berikutnya, Andrik. Jadi ini cara membaca tabel yang elemen tanpa pengaku dengan pengaku, di mana batasan rasio tebal dan lebarnya itu tentu berbeda ya. Sekali lagi dengan pengaku tentu dia akan menjadi besar, sehingga batasan untuk rasio tebal lebarnya juga besar. Kalau kalian lihat itu kan, itu di atas 1,4, kemudian yang di atasnya 5,7 dan 3,76 ya. Beda dengan elemen yang tanpa pengaku. Kalau kita contoh-contoh profilnya ya. Kalau contoh profilnya, profil yang cenderung mempunyai elemen yang simetris, ya kan, itu mempunyai nilai kestabilan dan batasan ya. Ya hampir semuanya dipilih yang hampir simetris semua itu ya. Kalau kita lihat kecuali yang di atas ya, ada kanal ya, kanal C ya, seperti itu. Itu mempunyai nilai yang berbeda. Lanjut, yuk. Nah, jadi kalau tadi tabelnya, kemudian bagaimana keterangannya ya? Jadi di sini ini ada menjelaskan tentang notasi. Ini akan lebih bagus memang harus ada contoh perhitungan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya FY sama dengan 0,7 FY untuk lentur sumbu mayor dari badan kompak dan non kompak dari komponen struktur profil I tersusun ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ada keterangan ya untuk keterangan A, keterangan B, keterangan C ya. Nah, di sini misalnya contoh yang di C-nya MY momen pada leleh serat terluar ya. Sementara MP itu adalah momen lentur plastis ya, dengan nilai satuan kip atau inch atau dalam satuan yang lain adalah N milimeter ya, Newton ya. Kemudian definisi E ya, itu ya tentu kita kenal modulus elastis baja ya. Nilainya 29.000 KSI atau sekitar 200.000 MPa ya. Kemudian FY itu sendiri adalah tegangan leleh minimum yang disyaratkan. Ya, yang disyaratkan. Oke, lanjut. Ini keterangan-keterangan notasi dari tabel. Nah, gimana cara membaca ini tabel berikut ya? Ini ada tabel berikut perilaku berdasarkan klasifikasi. Di sumbu X-nya itu adalah delta ya, displacement. Kemudian di sumbu Y-nya sendiri itu adalah momen. Nah, momennya yang tadi ya, momen plastis dan momen yield. Momen plastis. MJ ya, coba balik lagi ke yang tabel berikutnya. Nah, jadi MJ itu maaf ya, adalah momen pada leleh serat terluar. Ya, momen pada leleh serat keluar ya. Sedangkan MP itu momen lentur plastisnya. Oke, kita balik lagi ke tabel tadi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan cara membaca tabel ini ya, dengan pertambahan displacement ya. Jadi seiring dengan bertambahnya nilai momen, ya, tentu mengalami
displacement. Ya. Nah, pada titik tertentu, ya, apabila kondisinya linear hubungannya ya antara displacement dengan besaran momen, itu masih masuk di dalam penampang langsing. Penampang langsing. Meskipun sedikit sudah masuk ke non kompak. Tapi begitu ya, besarannya telah melewati momen batasan non elastisnya, itu masuk perilaku kompak. Nah, kenapa disebut dengan perilaku ideal? Jadi artinya ya, pada tataran momen plastis kan kalau kita lihat tadi kan definisinya kan ada tuh momen. Coba kita balik lagi definisi kompak, non kompak, dan langsing. Mungkin beberapa halaman sebelumnya. Coba ya, sebelum tabel ya. Nah, ini tadi ya. Ini hubungannya tadi kalau kita lihat, kalau kompak itu kapasitas momennya sama dengan momen plastis. Tidak kompaknya tadi masuk ya, momennya masih di bawah. Dan langsing sendiri itu momennya di bawah MY-nya. Jadi benar ya, kalau kita lihat cara membaca tabel tadi ya. Jadi langsing itu kapasitas momennya kurang dari M leles serat terluarnya. Sedangkan tidak kompak itu MY-nya kurang dari MP. Sementara kompak sendiri itu sama ya. Di momen lentur plastisnya. Coba kita balik lagi, Hendrik, ke tabel tadi. Nah, jadi itu hubungannya ya. Oke. Ya. Nah. Oke, ini tabel pengaruh kelangsingan penampang. Ya, berdasarkan klasifikasi. Jadi gimana cara gunakannya ya? Oke, nanti kalau ada contoh-contoh ya kita lanjut coba. Jadi balok memikul momen akibat beban yang terletak pada bidang sejajar sumbu utama dan sekaligus tepat pada pusat geser profil, kecuali jika ada pertambahan khusus untuk menghindari torsi. Nah, ya. Oke, kalau kita lihat penampang dengan pusat berat CG ya. CG itu central gravity ya. Dan pusat geser itu sama. Itu contoh sebelah, Hendrik coba kasih tunjuk kiri bawah profil. Nah, itu enggak yang sebelumnya. Nah, itu pusat berat, center gravity, dan pusat gesernya sama. Ya, sama. Jadi ya, web dumplingnya juga sepertinya sama itu, panjang dan profilnya. Ini sangat ideal. Nah, berikutnya yang kotak. Nah, seperti itu juga, central gravity dan share-nya, center of share, ya, pusat gesernya sama. Begitu juga yang profil bulat ya, bundar itu. Nah, itu juga sama. Bagaimana yang sebelah kanan? Kanan bawah ini. Nah, ya, itu tidak sama. Coba kita lihat ini ya. Profil berikutnya. Coba lanjut slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini jadi berbagai penampang yang dengan pusat beratnya tidak berhimpit pada pusat geser. Nah, inilah yang
penyebab terjadinya torsional buckling, sehingga ketidakstabilannya. Inilah yang menyebabkan stiffness ya, atau pengaku dari berbagai tipe profil yang seperti ini. Oke ya, paham ya? Jadi lanjut. Nah, ini adalah tabel pemilihan untuk penggunaan. Ya. Ini memang diambil dari SNI ya. Nah, ini nanti tinggal dilihat ya. Di keterangan seperti apa, bagaimana penampangnya sendiri dan persyaratan-persyaratannya. Di mana nanti ya ini ada elemen kompak dan elemen penampang tidak kompak dan langsing ya. 3 kriteria ini baik itu nanti tanpa syarat, nanti kita lihat kan. Artinya dengan kondisi batas lele, batas tekuk lokal, torsi lateral, ya kan, apakah nanti tekuknya di lokal sayap atau kondisi batas tekuk lokalnya di kakinya, ya kan, kemudian kondisi batas tekuk lokal di wave-nya atau badan, dan bagaimana pula kondisi batas lele di sayap tarik ya, itu beban aksialnya ya. Oke, lanjut ya, ini lanjutan dari tabel tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga tabel ya. Jadi berbagai macam ya. Berbagai macam profil, walaupun sebenarnya profil-profil ini ya memang hanya beberapa saja yang dibuat ya. Yang tersedia di pasaran ya, yang umumnya dipakai. Jadi kalau kalian merencanakan mendesain sesuatu, memang secara tabelnya semua dimensi itu memang dicantumkan. Tetapi faktanya ya tidak semua profil ini dibuat, dicetak, tersedia, lebih kepada nanti banyak yang bersifat custom. Makanya kalau misalnya kalau kita lihat ya, kalau kita jalan lihat bangunan gedung ya, kok dia pakai profilnya bentuknya itu aja gitu ya. Karena memang tersedianya di pasaran yang paling mudah ya seperti itu kalau mau cepat. Lain halnya kalau kita atau arsiteknya sendiri menginginkan satu bentuk profil tertentu ya. Nah, itu memang memerlukan waktu untuk membuatnya atau istilahnya custom. Oke ya, lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin sampai di sini, nanti kita sambung lagi materinya. Ya, memang ini nanti kami dengan tim akan melakukan beberapa kali penjelasan materi. Memang terkait waktu kita nanti buat dia bersambung seperti itu. Ya, Hendrik ya. Iya, Pak, benar. Sampai oke. Ini 48 orang sudah ya. Iya. Mungkin Dokumentasi. oke ya. Nanti dicicil aja kuliah kita ini ya. Silakan tolong ya. Kalian on kamera dulu untuk dokumentasi. Di jam 1 ya. Jadi ya. Ini Hendrik, Kak Hendrik ini apa? Ya, Pak Nafia masuk jam jam 1 ya. 1, Pak Nafia. Oke. Nanti Pak Nafia juga saya sudah sampaikan kepada beliau terkait dengan apabila kalian mengalami kendala yang saya janjikan dulu terkait dengan masalah tugas ya. Mudah-mudahan beliau akan mengguidance-nya. Oke, silakan on kamera dulu. Silakan itu Kak Hendrik untuk didokumentasikan. Oke, 1, 2, 3.
sekali lagi ya. Ya, Oke. nanti kalian kalau ada pertanyaan, kalian bikin chat aja ya. Dimasukkan di dalam grup. Nanti kita bahas. Memang saya memahami ya, dalam kondisi seperti ini, nanti kita menyesuaikan dengan materinya dan beberapa kami akan buat sesimpel mungkin ya. Dan kalau kalian nanti melihat itu materinya sudah kita tambahkan ya, Hendrik ya. Tinggal di-download. Tambahkan. Oke, sudah? Sudah, beres. Sudah ya. Oke. Sudah. Baiklah, nanti terima kasih atas perhatiannya. Mohon ini nanti kalian ulang-ulang lagi materinya, kalian baca di buku Dewan Toro. Nanti saya akan adakan diskusi lagi ya, seperti terdahulu. Saya akan coba tanya sejauh kalian terhadap materi yang saya sampaikan berapa kali sudah? 2 kali, 3 kali ini ya. Jadi kita coba. Mungkin itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Hendrik, makasih Hendrik. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke. Ketemu lagi ya siang jam 1. Recording stopped.